Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 1 Oktober 2020 kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Judulnya adalah klasik tapi mendasar bagian yang ketiga, yaitu pertanyaan klasik. Klasik tapi mendasar bagian yang ketiga, yaitu pertanyaan klasik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih dengan pelajaran berseri mengenai klasik tapi mendasar. Dan kita tiba pada bagian yang ketiga, di mana kita akan belajar mengenai pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik. Tapi sebelumnya kita akan mengingat sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, yaitu ketika para teroris menabrakkan dua pesawat ke Menara Kembar World Trade Center atau WTC di New York City, Amerika. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang mempertanyakan, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang mempertanyakan, kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan mengasihi umatnya, mengapa Dia tidak mencegah peristiwa itu? Kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan mengasihi umatnya, mengapa Dia tidak mencegah peristiwa yang menimbulkan korban kematian ribuan nyawa, ribuan orang itu? Ternyata pertanyaan ini juga ditanyakan pada zaman dahulu. Maka merupakan pertanyaan klasik, yaitu pada zaman hakim-hakim. Mari kita baca ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ada satu kata yang menarik di sana, itu kata menyertai. Kata menyertai di dalam bahasa Ibrani dipakai di sini adalah yes. Itu artinya ada secara nyata, atau bahasa kerennya itu eksis. Eksis. Pertanyaan ini menegaskan khususnya bagi Gideon atau menurut Gideon bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak lagi bersama bangsa Israel. Jadi pernyataan ini menegaskan, ini menurut Gideon, bahwa Tuhan tidak ada bersama Israel. Tuhan tidak lagi menyertai bangsa Israel. Buktinya apa? Buktinya tidak ada perbuatan-perbuatan ajaib lagi untuk menolong bangsa Israel. Malah Tuhan justru menyerahkan bangsa Israel. Menyerahkan bangsa Israel kepada orang-orang Midian. Kepada musuh-musuh mereka. Tuhan menjauh dari
bangsa Israel bahkan menyerahkan bangsa Israel kepada musuh-musuh mereka. Inilah pertanyaan klasiknya. Pertanyaan klasiknya. Jadi ketika timbul masalah, kemudian Gideon mempertanyakan, kalau benar Tuhan menyertai kami, mengapa kami ditindas oleh orang Midian? Mengapa kami dijajah oleh orang Midian? Mengapa penderitaan ini ada pada kami? Begitu kira-kira pendapat Gideon. Ini pertanyaan klasiknya seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin saja di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari juga ada pertanyaan itu. Atau pertanyaan yang sepadan dengan pertanyaan Gideon itu. Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya mengalami masalah yang tak kunjung selesai? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa tetap saja saya diserang penderitaan, diserang tekanan? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa tidak ada mujizat untuk menolong saya? Mengapa Tuhan tidak lakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk menolong saya? Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bertanya seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu artinya fokus Anda salah. Fokus Anda salah. Saya katakan, tegaskan, fokus Anda salah. Fokus Anda hanya kepada pertolongan Tuhan. Fokus Anda hanya kepada berkat Tuhan. Fokus Anda hanya kepada perbuatan ajaib Tuhan, tetapi tidak kepada Tuhan. Ini adalah fokus yang keliru. Karena apa? Timbul pertanyaan yang seperti itu ketika menderita. Ketika kita menderita, timbul pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak ada perbuatan ajaib? Itu berarti fokus kita pada perbuatan ajaib, bukan kepada Tuhan. Saya tegaskan, kalau demikian, ubah fokus itu. Itu fokus yang salah. Kalau Anda fokusnya kepada perbuatan ajaib Tuhan, fokusnya kepada berkat Tuhan, fokusnya kepada pertolongan Tuhan, itu fokus yang salah. Ubah saat ini. Mengapa? Karena kita harus fokus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya, itu adalah demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Tuhan tidak mempunyai kepentingan untuk itu. Tuhan tidak perlu. Tetapi demi kebaikan kita. Mengapa? Tuhan menguji kita. Atau Tuhan membuat kita bertekuk lutut di hadapannya. Supaya apa? Supaya mendapat pertolongan Tuhan sendiri. Itu demi kebaikan kita. Oleh sebab itu jangan fokus lagi kepada hal-hal yang sekunder. Perbuatan ajaib Tuhan atau berkat Tuhan atau pertolongan Tuhan itu sekunder. Yang pertama adalah pribadi Tuhan. Mari kita fokus kepada pribadi Tuhan sehingga tidak timbul pertanyaan klasik ketika kita mengalami penderitaan. Ya, pertolongan Tuhan atau cepat atau lambat pertolongan Tuhan tidak menjadi masalah bagi kita. Tidak akan menimbulkan pertanyaan klasik di dalam diri kita. Karena kita fokus kepada Tuhan. Dan tahu serta yakin bahwa masalah, penderitaan, atau apapun yang terjadi atas kita, itu demi kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran saat ini. Kami sadar Tuhan, seringkali kami fokus kepada pertolongan-Mu, kepada berkat-Mu. Tapi kami tidak fokus kepada Engkau pribadi yang sungguh, yang seharusnya kami sembah, kami puji, kami agungkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk teguran ini. Dan biarlah kami mulai fokus kepadamu dengan sungguh-sungguh.
Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, termasuk penderitaan-penderitaan, tidak menimbulkan pertanyaan klasik yang mempertanyakan tentang Engkau. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa